26 September 2022 atau 1 Safar 1443 Hijriah, Dr. Yusuf Qaradawi telah kembali kepada Allah. Semoga Allah menerima semua amal solehnya, mengampuni semua dosanya, dan memasukkannya ke dalam surga Firdaus bersama para nabi, para shodiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini akan kita sampaikan beberapa kisah sehingga kita bisa lebih kenal dengan Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Semoga bermanfaat. Syekh Dr. Yusuf Qaradawi lahir di Mesir pada tanggal 9 bulan September tahun 1926. Sebelum umur 10 tahun, ia sudah hafiz Al-Quran dan menguasai tajwidnya. Ia menempuh pendidikan akademisnya di Al-Azhar dan selalu terdepan dalam prestasi. Disertasi doktoralnya berjudul Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problem Sosial dengan nilai summa cum laude. Sejak usia muda, ia sudah mulai aktif berdakwah di berbagai wilayah Mesir dan sejumlah negara tetangga. Pernah menjabat sebagai pembina di Ma'had Pembinaan Para Imam di bawah Kementerian Wakaf Mesir, kemudian berpindah ke Kantor Manajemen Umum Kebudayaan Islam di Al-Azhar dengan tugas mengawasi terbitan-terbitannya dan menata teknis pengelolaan dakwah. Ia sudah dikenal luas sebagai seorang dai yang faqih dan mampu mengkomunikasikan pesan-pesannya secara ilmiah, meyakinkan, dan kontekstual, dikemas dalam kefasihan bahasa dan dibawakan dengan kesungguhan semangat. Dengan latar belakang prestasi akademis dan keilmuannya, mulai tahun 1961 mendapat tugas untuk mengembangkan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi di Qatar. Pada tahun 1973, mendirikan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar dan menjadi dekannya hingga tahun 1990. Sebagaimana ia juga memimpin pusat studi hadis dan sejarah Nabi di universitas yang sama. Kiprahnya banyak diapresiasi oleh berbagai institusi dengan sejumlah penghargaan. Banyak sekali penghargaan yang beliau peroleh. Ia dikenal sebagai dai dan ulama yang moderat. Ia berpikir dan bekerja untuk kemajuan umat Islam dan kemanusiaan. Dan sebagian besar negara-negara muslim telah ia kunjungi, sehingga menjadi rujukan penting dalam menyikapi mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh dunia Islam. Ia memiliki struktur bangunan keilmuan yang kokoh dan komprehensif tentang Islam dalam berbagai aspeknya. Tidak tanggung-tanggung, lebih dari 150 kitab, dan yang terbaru sampai 170 kitab ya. Ia sudah menulis tentang berbagai hal yang kaitannya dengan agama, baik di bidang akidah, bidang fikih, bidang manhaj, bidang fikih muamalat, dan lain sebagainya. Total ada sekitar 170-an ya. Pada usianya yang sudah mencapai 95 tahun pada 9 September tahun 2021 lalu, atau telah mencapai 97 tahun sesuai kalender Hijriah, ia masih tetap produktif dalam kegiatan dakwah dan keumatan, dan tetap produktif dalam menulis kitab setiap harinya. Sekarang ia sedang menyelesaikan penulisan ensiklopedia Islam yang terdiri dari sekitar 100 jilid yang diharapkan menjadi rujukan umat Islam dalam berbagai bidang ilmu keislaman. Tentunya tidaklah berlebihan kalau Syekh Muhammad Hasan Ad-Didu, seorang ulama dari Mauritania, menjulukinya dengan sebutan Mujtahid al-Asr, Mujtahid kontemporer. Syekh Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama Mesir, mengatakan, "Dulu Syekh Qaradawi adalah mahasiswa saya, sekarang saya menjadi mahasiswanya." Luar biasa ya. Syekh Abu Al-Hasan Al-Nadawi, seorang ulama India, menyebutnya sebagai seorang ulama dan peneliti. Sedangkan Syekh Abdullah bin Mahfud Bayyah, seorang ulama di UAE, menyebutnya sebagai seorang imam dan hati umat. Sebagai guru dunia Islam, ketika melihat fenomena penyimpangan, ia melakukan diagnosa dan mencari akar permasalahannya. Ini yang kadang orang-orang gagal paham ya. Orang itu langsung menjudge tanpa mencari akar masalahnya. Kemudian beliau menyiapkan panduan untuk mengatasinya. Sebagai contoh saja, ketika ada sementara kelompok yang secara gegabah menuduh orang lain di luar kelompoknya menyimpang dari sunnah, ia menulis sebuah kitab yang judulnya Kunci-Kunci Berinteraksi dengan Sunnah untuk membangun konstruksi berpikir dan metode yang benar dalam memahami sunnah Nabi SAW.